Bayangkan seakan-akan uang 100 juta itu sudah Anda miliki. Kalau Anda punya uang, siapkan uangnya yang 1 juta tadi. Setiap pagi Anda perhatikan, Anda lihat, perbaiki bagaimana penilaian Anda terhadap uang. Kalau mental Anda nggak siap, hanya akan lahir satu asumsi, yaitu saya dianggap bohong. Jangan berkeinginan kaya untuk diri sendiri, jangan. Tapi berkeinginan kaya untuk manfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena videonya dibuat sore hari. Selamat malam yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang nonton siaran ulangnya kapanpun dimanapun Anda menyaksikan videonya. Kali ini saya ingin bahas tentang perjalanan hidup saya. Bagaimana saya bisa merubah dari 1 juta menjadi 100 juta. Atau bagaimana cara saya meraih 100 juta pertama saya. Ada caranya? Ada pasti. Saya akan jelaskan di video kali ini. Saya nggak tahu akan menghabiskan berapa panjang, ya, berapa menit. Tapi insya Allah nggak sampai 1 jam. Yang penting semuanya tersampaikan dengan baik. Saya rasa semua penonton saya itu orangnya orang yang sabar, yang mau menonton dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham, supaya tidak gagal paham. Sekali lagi ya, dari 1 juta menuju 100 juta. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini kalau Anda sudah tahu tekniknya, mungkin bisa 1 juta ke 100 juta, itu 1 bulan pun bisa. Itu alasannya mengapa saya mengambil duit ini. Harapannya ketika Anda pun melihat ini, tergugah emosinya Anda, tergugah perasaannya Anda, tergugah rasa inginnya Anda mempraktekkan ilmu ini. Mentransformasi energi uang 1 juta menjadi 100 juta melalui niat yang murni, kerja spiritual, dan vibrasi keberlimpahan dalam waktu 1 bulan. Konten ini Anda harus siap mental. Kalau mental Anda nggak siap, hanya akan lahir satu asumsi, yaitu saya dianggap bohong. Hanya akan lahir juga asumsi yang lainnya adalah bahwa ini hanya konten saja. Asumsi yang lainnya adalah satu hal yang nggak mungkin lah pokoknya. Itu bahasa logika. Kalau Anda terus menggunakan logika, nggak masuk ini. Yang ada nanti Anda makin stres. Jadi ketika masuk pembahasan seperti ini, hentikan dulu logikamu. Karena tidak ada area logika yang saya akan bahas di sini. Semuanya yang saya bahas sampai akhir video nanti adalah pembahasan tentang spiritual, tentang kesadaran, tentang kekuatan batin atau kekuatan pikiran bawah sadar. 1 bulan. Tapi Anda harus benar-benar paham ilmunya. Kalau nggak paham ilmunya ya nggak asal-asalan juga ini gitu loh. Jadi ini seiring berjalannya waktu Anda akan memperbaiki mental Anda dan akan mempermudah Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan. Termasuk 100 juta pertama Anda. Kalau yang sudah pernah dapat 100 juta, Anda tinggal mengulangnya nanti ya. Pertama, niatnya harus jelas, harus clear, dan terhubung pada misi kebaikan. Pernah saya sampaikan 2 video sebelumnya, jangan berkeinginan kaya untuk diri sendiri, jangan. Tapi berkeinginan kaya untuk manfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau Anda bertujuan untuk bermanfaat, agar apa yang Anda miliki juga bermanfaat untuk orang lain, artinya Anda sudah bersedekah dalam bentuk niat. Bukan hanya ingin kaya, tapi ingin bermanfaat. Ingin menjadi saluran keberkahan bagi orang lain. Contoh, niatnya adalah, ya Allah, saya niat menarik rezeki 100 juta dalam 1 bulan. Sebagai sarana untuk menunaikan amanah. Sebagai manusia yang mestinya bermanfaat untuk orang lain. Contoh, untuk orang tua, untuk istri, atau untuk anak. Memperluas sedekah dan mengembangkan bisnis yang berkah. Anda mau melakukan apa ketika Anda memiliki 100 juta itu? Niatnya harus jelas, clear, harus bersih, dan punya misi kebaikan untuk masa depan. Ditulis niatnya tadi yang saya sebutkan itu, saya ulangi. Ya Allah, saya niat menarik rezeki 100 juta dalam 1 bulan. Sebagai sarana untuk menunaikan amanahmu, pesanmu, perintahmu. Membantu orang tua, bersedekah untuk jalan-jalan kebaikan, untuk jalan keberkahan, untuk jalan agama. Kemudian nafkah untuk anak dan istri yang lebih maksimal. Intinya untuk bermanfaat atau untuk bisnis yang berkah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, sudah Anda tulis, ucapkan itu setiap pagi dan malam. Tapi tidak hanya sekedar mengucapkan, melainkan libatkan perasaan yang berlimpah, perasaan syukur, perasaan bahagia, perasaan yakin kepada Allah.
Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu berwasilah kita ya. Tawasul singkat. Ini selalu saya lakukan. Minimal ya. Saya melakukan ini dalam sehari semalam itu sekali. Minimal. Tapi saat saya punya kebutuhan, saat saya merasa bahwa ini powerful, saya lakukan ini hampir setiap sholat. Dan nanti bonusnya kalau saya sempat sholat malam. Pertama, tawasulnya jelas kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan pada para sahabatnya. Sebutkan minimal 4 sahabatnya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Dirangkap satu kali saja. Kemudian yang kedua, kepada kedua orang tua. Sekalipun masih hidup ataupun sudah meninggal, wajib berfatihah. Malah afdolnya kalau masih hidup, Anda datang. Kalau sudah meninggal, minimal dalam 1 minggu 1 kali Anda ziarah ke makamnya. Hakikatnya orang meninggal itu juga cuma pindah alam kok. Alamnya cuma berbeda, udah itu aja sebenarnya. Dengan kehidupan yang berbeda, berarti sebenarnya ada. Ya, ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, kalau memang karena faktor jarak, ya telepon. Tapi dalam hal spiritualitasnya, ya Anda berfatihah untuk mereka. Justru yang sangat kuat adalah silaturahim melalui doa, yaitu berfatihah kepada mereka. Kedua, orang tuamu. Kemudian setelah orang tuamu, juga berfatihah kepada gurumu. Guru spiritualmu siapa? Guru yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan itu siapa? Nah makanya orang hidup tuh harus punya guru. Ya kalau bahasa universalnya mentor, coach, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan alergi ketika Anda atau ketika saya mengatakan guru gitu ya. Guru itu juga sama-sama orang tua maksudnya. Setelah kepada mereka berdua, sekarang kepada diri sendiri yang ketiga ya. Kepada diri sendiri sebut namamu dengan lengkap. Dan binnya siapa? Kalau saya laki-laki berarti bin ayah saya. Kalau Anda perempuan berarti sebutkan namanya, nama Anda, binti siapa? Binti ayahnya ya, binti ayahmu. Lalu kirim Fatihah kepada dirimu. Dan lengkapi dengan sebuah doa. Bisa setelah berfatihah atau sebelum berfatihah. Ucapkan, ya Allah, limpahkanlah cahayamu pada diriku. Jadikan aku pribadi yang layak menerima rezeki besarmu. Paham ya? Sedikit di replay supaya Anda bisa mencatatnya. Kemudian di poin ketiga, setelah tadi yang pertama adalah niat yang jelas. Yang kedua adalah tawasul. Yang ketiga adalah rutinitas harian yang selama 30 hari Anda lakukan, selama 1 bulan Anda lakukan. Saya akan sampaikan dari mulai Anda bangun. Bangunnya jangan pagi, tapi subuh. Karena ketika Anda bangun pagi, satu los sholat subuhnya. Yang kedua, kalau Anda bangun pagi, Anda langsung sibuk untuk beraktivitas. Jadi bangunnya subuh, telat-telatnya jam 5. Bangun subuh, apa yang dilakukan subuh? Pasti bangunnya sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, setelah selesai Anda wirid sunnahnya, lanjutkan tanpa harus berdiri lagi. Jadi satu duduk, baca waqiah 1 kali saja. Kemudian setelah itu dengarkan audio syukur, afirmasi syukur. Di YouTube saya ada sih, tapi kalau Anda yang mau yang eksklusif, baru aja 2 hari yang lalu saya upload. Jadi masuk bergabung di konten eksklusif saya. Setelah mendengarkan audio syukur, yang ketiga masih pagi sebelum Anda beraktivitas, yaitu bervisualisasi. Masih dengan backsoundnya, masih dengan musik relaksasinya. Dengarkan musik relaksasinya, kemudian biarkan pikiran Anda membayangkan uang 100 juta itu. Jadi ini, perhatikan ya. Ini uang. Sorry, ini bukan untuk kesombongan. Kalau Anda punya uang, siapkan uangnya yang 1 juta tadi. Setiap pagi Anda perhatikan, Anda lihat, perbaiki bagaimana penilaian Anda terhadap uang. Kemudian Anda imajinasikan. Sebelum ini, video kemarin, itu saya sudah menjelaskan singkat. Anda bisa ambil lagi pemahamannya, kemudian Anda masuk lagi ke video ini untuk mendapatkan pemahamannya yang lebih utuh. Bayangkan seakan-akan uang 100 juta itu sudah Anda miliki. Atau kalau Anda lebih mudah bervisualisasinya lewat angka yang ada di rekening Anda, itu nggak ada masalah. Ini urusan visualisasi, ini urusan mana yang paling nyaman, mana yang paling enak bagi Anda, gitu ya. Kemudian bayangkan juga ketika Anda memiliki uang 100 juta itu tadi, niat tadi, buat apa? Itu dibayangkan. Nggak lama kok, ini sebenarnya hanya butuh waktu mungkin 10-15 menit. Itu sudah kelamaan, 10 menit cukup. Nanti ketika Anda mampu membayangkan, Anda akan ngerasa nyaman di situ. Akhirnya muncul perasaan syukur. Kemudian setelah itu beraktivitaslah seperti biasanya. Siang harinya kek atau gimana, silahkan beraktivitas seperti biasanya, tapi tetap dengan keadaan kesadaran bersyukur.
Keadaan bersyukur itu adalah penerimaan, dan setiap apapun yang terjadi itu terima. Kalau dapat sesuatu, syukuri. Sambil diucapkan dalam hati, saya menerima semua kejadian hari ini sebagai bagian dari proses menuju rezeki besar saya. Jadi sambil beraktivitas Anda punya keyakinan bahwa ini adalah sebuah proses menuju rezeki besarnya Anda. Inilah yang saya lakukan. Ini belum selesai videonya, santai dulu. Kemudian berani melakukan langkah-langkah kecil. Jadi orang yang bermanfaat dulu. Walaupun uang 100 juta itu belum Anda miliki. Jadi ketika kita membantu orang misalkan, mengambil langkah kecil membantu orang, ngobrol dengan orang, kemudian memberikan nasihat yang baik sesuai dengan apa yang Anda ketahui, Anda secara tidak langsung dengan Anda melakukan itu, Anda melayakkan diri Anda. Anda memantaskan diri Anda. Anda mempersiapkan diri Anda. Jadi siap, layak, dan pantas. Sekarang malamnya ngapain nih pertanyaannya gitu ya. Malamnya adalah tulis jurnal. Ada 2 buku, beli 2 buku. Yang pertama, buku pertama adalah isi dengan jurnal syukur. Isi dengan tulisan-tulisan syukurnya Anda. Dan apa yang Anda tulis itu adalah realita yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Baik itu yang pernah terjadi dulu-dulunya, kemarin mungkin, atau saat Anda menulis itu. Atau bahkan dari pagi tadi sampai malam, apa yang Anda dapatkan, tulis. Kemudian satunya lagi, perbanyak dengan goals. Ketika Anda dapat 100 juta, Anda mau ngapain? Goal Anda adalah 100 juta. Anda bisa sisipkan juga dalam waktu jangka panjang. Misalkan dalam 1 tahun berapa, perharinya berapa, 1 bulannya berapa. Jadi ada doa, ada goals jangka pendek, ada goal jangka panjang. Ditulis ya. Jadi ada 2 buku, 1 jurnal syukur, satunya adalah menulis impiannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana manifestasinya ya. Tapi kayaknya harus saya lanjutkan di video eksklusif. Jadi Anda wajib bergabung. Kalau Anda ingin lanjutan dari penjelasan saya ini, silakan bergabung di video eksklusifnya atau di konten eksklusifnya. Sampai ketemu di konten tersebut.